Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frans Lampard Sendiri Milala dengan NIM 243303611291 dari kelas 3 PGB. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS dengan judul Sistem Klasifikasi Keluhan Pelanggan Berbasis Artificial Intelligence untuk mata kuliah Proyek Teknik Informatika yang diampu oleh Bapak Ahmad Ridwan ST M.Si. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, perencanaan proyek, desain sistem, implementasi, hingga pengujian dan kesimpulan. Kita masuk langsung ke latar belakang dan tujuannya. Dalam dunia pelayan pelanggan, perusahaan menerima banyak keluhan dalam bentuk teks. Biasanya keluhan tersebut harus dibaca satu persatu dan dikelompokkan secara manual. Cara ini memakan waktu lama, tidak efisien, dan berpotensi terjadi kesalahan. Dengan perkembangan teknologi artificial intelligence, khususnya natural language processing, proses klasifikasi teks dapat dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu, proyek ini dibuat untuk membangun aplikasi web yang mampu mengelompokkan keluhan pelanggan ke dalam kategori seperti teknis, administrasi, dan umum. Tujuan dari proyek ini adalah membuat aplikasi klasifikasi keluhan, menerapkan algoritma AI sederhana, menyediakan tampilan yang mudah digunakan, serta menguji performa sistem. Kita lanjut dengan perencanaan proyek. Sebentar. Perencanaan proyek, oke. Ruang lingkup proyek meliputi input keluhan, proses klasifikasi menggunakan AI, menampilkan hasil, serta penyimpanan data ke database. Sistem juga menyediakan fitur admin untuk mengelola dataset dan melihat performa model. Proyek ini direncanakan selama 6 minggu, menggunakan pendekatan agile mulai dari analisis kebutuhan, desain, pembuatan database, implementasi, pengujian, hingga deployment. Beberapa resiko yang mungkin terjadi antara lain keterbatasan data latih, dataset, bug integrasi, serta masalah keamanan. Untuk itu disiapkan mitigasi seperti penambahan data simulasi dan testing rutin. Lanjut, kita masuk ke analisis kebutuhan dan use case. Kebutuhan sistem diperoleh dari diskusi tim, wawancara, calon pengguna, dan studi literatur. Use case utama dalam sistem ini yaitu penggunaan menginput keluhan, sistem melakukan klasifikasi, pengguna melihat hasil. Seperti ini use case diagramnya. Deskripsi use case. Beberapa use case utama sistem antara lain yaitu input keluhan, proses klasifikasi, lihat hasil, kelola dataset, dan evaluasi model. Lanjut kita masuk ke desain sistem. Sistem ini menggunakan arsitektur client server. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser, lalu request dikirim ke backend API. Backend akan memanggil model AI untuk menentukan kategori. Alur proses klasifikasi dimulai dari preprocessing text, tokenisasi, penghapusan stop word, stemming, lalu diubah menjadi bentuk numerik menggunakan TDF, IDF. Seperti ini. Setelah itu model machine learning memberikan prediksi kategori. Database terdiri dari tabel pengguna, keluhan, dan hasil klasifikasi gitu. Seperti ini rancangan database-nya. Lanjut kita ke implementasi sistem. Aplikasi ini dibangun menggunakan Python Flash sebagai backend, HTML, CSS, Bootstrap untuk tampilan, MySQL sebagai database, serta scikit-learn untuk algoritma AI. Struktur folder dibuat modular agar mudah dikembangkan. Penulisan kode mengikuti standar seperti konvensi nama variabel yang konsisten dan pada pola MFG. Terlanjut ke pengujian sistem. Pengujian dilakukan melalui unit testing, integration testing,
sistem testing, dan user acceptance test. Contohnya ketika pengguna mengetik internet sering putus, itu maka sering harus memberikan kategori jaringan. Dari hasil pengujian, sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut ke deployment dan pemeliharaan. Aplikasi dideploy pada server cloud lokal untuk simulasi pembelajaran. Pemeliharaan ini dilakukan melalui backup data, pembaruan dataset, retraining model, dan monitoring keamanan. Lanjut kita ke manajemen tim. Dalam pengembangan sistem klasifikasi keluhan pelanggan ini, manajemen tim menjadi faktor penting agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Tim dibagi di dalam beberapa peran utama, yaitu project manager, data engineer, back-end developer, front-end developer, dan tester. Project manager bertanggung jawab dalam pengaturan jadwal dan kombinasi tim. Data engineer itu menyiapkan dan mengelola dataset yang digunakan untuk pelatihan model. Kalau back-end developer itu mengembangkan API serta mengatur koneksi dengan database. Front-end developer membuat tampilan antarmuka agar mudah digunakan oleh pengguna, sedangkan tester melakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Dalam proses kolaborasi, tim menggunakan GitHub untuk pengelolaan versi kode, Trello untuk pembagian tugas, serta komunikasi melalui Google Meet dan WhatsApp. Dengan pembagian tanggung jawab ini, pekerjaan dapat dilakukan lebih terstruktur dan efisien. Selanjut, etika dan keamanan. Dalam pengembangan sistem berbasis artificial intelligence, aspek etika dan keamanan menjadi perhatian utama. Data keluhan yang digunakan dalam proyek ini telah dianonimkan dan tidak mengandung informasi pribadi pengguna. Data hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran dan pengembangan sistem. Dari sisi keamanan, sistem menerapkan beberapa langkah seperti penggunaan HTTPS, hashing password, validasi input, serta pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Dengan penerapan etika dan keamanan ini, sistem diharapkan dapat digunakan secara bertanggung jawab. Lanjut penutup kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu sebagai dapat disimpulkan bahwa aplikasi klasifikasi keluhan pelanggan berbasis AI ini berhasil dirancang sebagai prototipe pembelajaran dengan mengikuti tahapan rekayasa perangkat lunak secara sistematis. Sistem ini mampu membantu proses pengelompokan keluhan secara otomatis sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, proyek ini juga menekankan pentingnya manajemen tim, pengujian, serta perlindungan data pengguna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Frans Lapat Sembiring Milala. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman.